Shalom, selamat malam, selamat berjumpa kembali yang kasih Tuhan. Pada malam hari ini saya mencoba kembali untuk membuat video tentang firman Tuhan. Saya merindukan video ini boleh tersebar kepada banyak anak-anak Tuhan dimanapun berada. Pada malam hari ini saya membuat sebuah video dengan judul 10 Perintah Tuhan. Ketika saya mendapat kesempatan ke Israel, saya mendapat kesempatan untuk memimpin rombongan. Dan ketika berada di atas Gunung Sinai, saya teringat tentang 10 perintah. Hukum yang ditulis oleh tangan Tuhan sendiri dan diterima oleh Bapak Musa. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, lama sekali saya merindukan untuk pergi ke Israel. Ada banyak orang, mereka mendapat berkat dan sekali berangkat itu bisa ratusan orang. Saya selalu menyampaikan kepada hamba-hamba Tuhan, bahkan hamba-hamba Tuhan yang dekat sama saya rindu untuk berangkat ikut ke Israel. Tetapi teman-teman saya itu pun sepertinya tidak acuh, sehingga saya selalu gagal. Akhirnya saya mau mengumpulkan uang untuk berangkat sendiri. Saya kumpulkan uang dengan susah payah, dan akhirnya uang itu habis lagi dan saya tidak jadi berangkat. Tiba-tiba saya mendapat satu telepon dari seorang teman, yaitu bernama Bapak Immanuel Ginting. Waktu itu dia menjadi Asintel di Jayapura. Beliau mengatakan, Bapak pimpin rombongan ke Israel. Saya mengucapkan terima kasih, saya menangis dan saya mengucap syukur. Perjalanan saya ke Yerusalem. Nah, di saat itulah di atas Gunung Sinai itu saya teringat bagaimana ribuan tahun yang lalu tidak ada lampu, jalan yang begitu terjal, tapi Bapak Musa bisa naik untuk melihat penglihatan api yang sedang menyala. Dan beliau menerima 10 perintah yang ditulis oleh tangan Tuhan itu sendiri, yaitu hukum yang pertama. Lalu berfirmanlah Tuhan, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku.
Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ketujuh adalah Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan satu pekerjaan. Engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau ewanmu atau orang asing yang ada di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan dia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan minkan rumah sesamamu, jangan minkan istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyai sesamamu. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Tuhan menginginkan hukum-hukumnya dicanangkan di dalam hati kita dan ditulis dalam pikiran kita. Maka Amsal 6 ayat 22 tentang janji Tuhan, jika hukum-hukum Tuhan itu terpatri di dalam hati dan pikiran kita, maka firman-Nya berkata, jikalau engkau berjalan, engkau akan dipimpinnya. Jikalau engkau berbaring, engkau akan dijaganya. Jikalau engkau bangun, engkau akan disapa. Betapa baiknya Tuhan itu. Manusia sudah tidak peduli tentang hukum-hukum Tuhan. Mereka berjalan dengan hukumnya sendiri. Maka hari-hari ini kita melihat kejahatan manusia terus bertambah di muka bumi ini. Saudaraku, Bapak, Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, jika hukum-hukum Tuhan itu kita masukkan dalam hati kita dan dalam pikiran kita, maka firman itu akan menuntun kita untuk tidak salah jalan. Tetapi karena hukum Tuhan itu tidak ada dalam kehidupan kita, ya kita berjalan menurut kehendak kita sendiri. Sehingga kita tidak bisa mengontrol siapa yang memimpin langkah-langkah kita ini, siapa yang memerintah dalam pikiran kita ini. Jika roh Tuhan yang memimpin langkah-langkah kehidupan kita, percayakanlah bahwa perjalanan hidup ini engkau akan sampai kepada tujuan. Kita mengarungi lautan kehidupan yang penuh tantangan ini. Angin ribut, badai, gelombang. Dunia tempat kita tinggal ini adalah dunia yang tidak aman. Tidak aman. Dunia tempat kita tinggal ini adalah dunia lembah air mata. Kita tidak mampu jalan sendiri. Tuhan Yesus datang mengulurkan tangannya. Anakku, peganglah tanganku. Mari saudaraku, jangan engkau tersesat. Biarlah 10 hukum perintah Tuhan itu memandu perjalanan kehidupan kita, sehingga kita dapat bertemu dengan Tuhan Yesus yang sedang mengulurkan tangannya dan ingin memegang kita, membawa kita ke tempat yang aman. Tapi karena hukum Tuhan itu tidak dalam kehidupan kita, kita berjalan menurut kehendak kita.
Saudaraku, Bapak Ibu yang saya kasihi, saya sudah capek. Saya sudah bosan dengan kejahatan. Saya sudah tidak mampu. Acap kali saya terbelenggu, tersesat dalam dunia ini, tapi Roh Kudus tidak henti-hentinya terus mendengungkan suara dan memanggil dan membentuk aku menjadi seorang pria yang mengenal sungguh-sungguh akan Tuhan. Maka hukum-hukum Tuhan itu saya meteraikan dalam hati dan pikiran saya, sehingga hari-hari ini saya bisa mengetahui jika ada satu pikiran-pikiran jahat muncul dalam pikiran saya, maka firman Tuhan, 10 perintah Tuhan itu berurusan dengan roh-roh yang jahat yang mau mengganggu pikiran kita. Pikiran kita sudah dirusakkan. Jika Bapak Ibu berseru kepada Tuhan, Dia tidak pernah terlambat untuk menolong kita. Biarpun masalahmu kecil atau besar, Tuhan tetap peduli dan tangannya selalu terulur. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang saya kasih, baca hukum Tuhan, perintah Tuhan itu masukkan dalam hatimu dan dalam pikiranmu. Engkau akan melihat satu persatu yang ada dalam hati dan pikiranmu, semuanya akan angkat kaki. Dan engkau akan dibentuk oleh firman itu menjadi manusia baru yang kenal akan Bapa kita di surga, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Bahwa Tuhan selalu memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk menjaga dan melindungi kita. Betapa baiknya Tuhan itu. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung kepadanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita berdoa. Bapa, mengarungi lautan kehidupan yang penuh bahaya ini, kami tidak dapat jalan sendiri. Kami membutuhkan pertolongan Tuhan. Tuhan Yesus, jadilah nakoda dalam kehidupan kami untuk membawa, mengarungi dunia yang penuh dengan tantangan gelombang badai, sehingga kami boleh selamat sampai kepada tujuan ke rumah Bapa di surga. Selama kunjungan kami singkat di muka bumi ini, Tuhan tolong kami. Terima kasih Bapa. Semua yang mendengarkan video ini, Tuhan tolong berkati. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa Bapa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin.